Halo, Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sistem pernapasan manusia. Apakah kalian pernah berpikir, seperti apa jadinya bila kalian mengalami kesulitan dalam bernapas? Apalagi pada masa pandemi seperti sekarang ini. Diketahui bahwa dampak virus corona dapat menyebabkan manusia kesulitan dalam bernapas. Maka dari itu, kita akan membahas beberapa kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama adalah virus corona. Apa sih virus corona itu? Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 atau salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID-19 biasanya mengalami demam, batuk kering, hingga kesulitan bernapas. Penyakit pernafasan ini menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Adapun waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis antara 1-14 hari dengan rata-rata 5 hari. Maka, orang yang sedang sakit diwajibkan menggunakan masker guna meminimalisir penyebaran droplet. Dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, maka dilaksanakannya vaksinasi atau pemberian vaksin. Hal ini dilakukan apabila suatu saat terpajan atau terpapar dengan penyakit COVID-19, maka hanya akan mengalami sakit yang ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Penyakit pernafasan selanjutnya yang sering terjadi ialah influenza, yaitu penyakit yang disebabkan oleh infeksi influenza virus. Biasanya, pada musim pancaroba, kalian akan lebih mudah terpapar penyakit influenza. Benar bukan? Dengan gejala seperti pilek, bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung terasa gatal hingga kesulitan bernapas dikarenakan hidung tersumbat. Selanjutnya adalah penyakit tonsilitis atau yang biasa kita sebut radang amandel. Hal ini disebabkan oleh virus dan bakteri yang akan menginfeksi tonsil sehingga dapat menyebabkan penyakit tonsilitis. Adapun gejalanya yaitu sakit tenggorokan, tonsil mengalami peradangan, batuk, sakit kepala, sakit pada bagian leher atau telinga, dan demam. Apabila tonsilnya mengalami peradangan yang cukup parah, maka perlu diadakan tindakan berupa operasi amandel. Penyakit selanjutnya yaitu asma atau yang biasa kita sebut sesak nafas. Hal ini disebabkan oleh penyempitan yang terjadi pada saluran pernapasan yang menyebabkan penderita akan kesulitan untuk menghirup cukup oksigen. Kemudian ada bronkitis, yakni gangguan pada cabang trakea atau bronkus akibat infeksi, di mana infeksi ini akan menyebabkan penderita menghasilkan lendir yang menyumbat bronkus sehingga penderitanya akan mengalami sesak napas. Selanjutnya ada pneumonia, di mana penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Diplococcus pneumoniae, sehingga alveolus penderitanya akan terisi cairan dan menyebabkan kesulitan bernafas. Penyakit selanjutnya ialah tuberkulosis atau yang biasa kita sebut TBC dan juga batuk berdarah. Merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, di mana bakteri ini menyerang paru-paru dan menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Karena adanya bintil-bintil tersebut, sehingga proses difusi oksigen akan terganggu. Yang kedelapan ada emfisema, merupakan penyakit yang disebabkan karena alveolus kehilangan elastisitasnya, sehingga kantong udara pada paru-paru akan mengalami kehancuran secara perlahan, dan membuat napas akan menjadi pendek-pendek. Emfisema biasanya disebabkan karena kebiasaan merokok, polusi asap rokok, dan polusi udara.
Penyakit yang terakhir dan merupakan penyakit yang berbahaya ialah kanker paru-paru. Penyakit ini disebabkan karena sel kanker yang tumbuh di paru-paru dan terus tumbuh tidak terkendali. Bila dibiarkan, sel kanker dapat menyerang bagian tubuh lainnya. Kanker paru-paru juga dapat disebabkan karena kebiasaan-kebiasaan buruk seperti merokok, menghirup asap kendaraan, minum minuman beralkohol, dan kebiasaan tidak sehat lainnya. Adapun hal yang perlu kita lakukan untuk mencegah terjadinya penyakit sistem pernapasan yang telah disebutkan sebelumnya ialah yang pertama, konsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, olahraga teratur, jauhi asap rokok atau jangan merokok, menggunakan masker, cuci tangan menggunakan sabun, dan yang terakhir ialah jaga jarak di lingkungan sekitar. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan di masa pandemi ini. Sekian, semoga penjelasannya bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Created using Powtoon.